Silakan Iya. dari pihak Kristen, waktunya 7 menit. Silakan siapa yang ingin berbicara. Baik, terima kasih buat moderator Pak Yuda Donhens dan Saya narasumber sendiri, muslim. Pak. Saya sendiri, Pak. Oh ya, maaf Pak Yuda ya ini ya. Ya, Ya, terima kasih. dan narasumber muslim Pak Hidayah dan Pak Fauzi. Saya dan Rion akan membawakan sesi diskusi kita malam hari ini, siapakah Rasul Tuhan, Paulus atau Muhammad. Membicarakan mengenai dua tokoh ini tentu menurut saya akan sangat menarik dibanding membicarakan mengenai Yesus dan Muhammad misalkan. Karena mengapa? Keduanya adalah manusia biasa. Paulus manusia biasa, Muhammad manusia biasa. Paulus orang berdosa yang sudah dikuduskan Tuhan, Muhammad pun orang berdosa yang disuruh Allah untuk minta ampun akan dosa-dosanya. Tidak terelakkan jika malam hari ini kita akan membahas kedua tokoh ini, tentu kita akan membahas identitas pribadi tokoh, perbuatan dan pekerjaannya, dan juga ajaran-ajarannya. Nah, saya ingin membuat sebuah perbandingan mengenai Paulus dan Muhammad. Yang pertama, kedua tokoh ini, Paulus tidak menikah, sedangkan Muhammad itu menikah, punya istri, dan kurang lebih ada 12 yang tercatat. Kedua, Paulus tidak pernah tertarik dengan wanita berusia 9 tahun. Muhammad malah menjadikan, kita tahu istrinya ada seorang anak kecil berumur 9 tahun. Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merestui pernikahan dengan anak kelas 3 SD, katakan kalau 9 tahun, dan menjadikannya suri teladan yang baik untuk diteladani umat Islam sedunia. Muhammad juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolehkan mertua mengawini menantunya sendiri, yaitu mantan istri anak angkatnya. Perbandingan ketiga, Paulus diangkat menjadi rasul, dia tidak pernah membunuh. Namun Muhammad banyak membunuh manusia setelah diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saja dalam banyak perang. Keempat, Paulus seturut dengan ajaran Yesus. Muhammad melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, soal arah kiblat yang berubah-ubah. 5, Paulus disunat pada umur 8 hari karena dia orang Yahudi. Muhammad tidak mengerti soal makna sunat dari Ibrahim, bahkan tidak disunat sama sekali. Setidaknya tidak tercatat bahwa dia disunat. 6, Paulus mengajarkan monogami di dalam Alkitab. Muhammad mengajarkan poligami. Bahkan pada saat ini di Indonesia banyak istri itu mendapatkan poligami award dari Ayam Goreng Wong Solo. Jadi kesannya poligami jadi ajang award sekarang ini. Ketujuh, Paulus tidak berdusta dalam semua tulisannya. Muhammad berdusta dalam Quran. Contohnya yaitu maklumat Muhammad tentang Isa yang mendustakan matanya. Padahal Quran menyatakan bahwa Isa selalu berkata benar. Al-Haq, Quran surah 19 ayat 34. Saya mau kutip satu. Rasul Allah pernah berkata bahwa Isa telah berkata kepada seorang pencuri yang bersumpah bahwa dia tidak mencuri. Saya kutip dari hadis Muslim 35:8-40, aku menegaskan imanku dalam Allah bahwa diriku sendirilah yang telah menipuku. Kalau Isa demikian yang berkata di dalam hadis Muslim ini, maka tentu ini bukanlah Yesus yang kami percayai. Jadi Muhammad di sini berdusta di dalam Quran. Yang 8, Paulus konsisten dengan ucapannya, Muhammad tidak konsisten. Muhammad tidak bermusisat, tetapi di hadis sering disebutkan berbagai macam musisatnya. Dia tidak bersunat, juga tak konsisten terhadap apa yang dia ajarkan untuk bersunat. Quran mengatakan Isa paling terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi Muhammad bilang dia nabi lebih utama, pelengkap semua nabi. 9, Paulus dapat membangkitkan orang mati. Eutikus contohnya, sama seperti Yesus dia membangkitkan orang mati. Muhammad tidak diberikan musisat. Ada catatan bahwa dia membelah bulan, air keluar dari tangan, yaitu kan kisah dari hadis saja gitu, yang tidak ada saksinya. 10, Paulus dapat mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Yesus juga. Muhammad malah berteman dengan setan. Dalam hadis Sahih Bukhari, tiap-tiap orang didampingi setan, selalu dia akan menggodanya. Tetapi aku, Muhammad, telah dibantu Allah, setan yang mendampingiku masuk Islam. 11, Paulus kena racun ular berbisa, tapi tidak celaka sedikit pun. Kita tahu kisah akhir Muhammad, dia mati diracun oleh seorang wanita Yahudi. Paulus tidak pernah berperang, tapi Muhammad sering kali berperang. Paulus tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Muhammad mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan serta mempraktekannya pula. Saya pikir cukup dari saya, dilanjutkan oleh Rion. Silakan. Iya, terima kasih Mas Dede. Terima kasih juga buat moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengkabarkan Injil
kerajaan Allah dengan tema diskusi Paulus atau Muhammad sebagai rasul. Untuk mempersingkat waktu, baiknya langsung ke substansi ya. Pengutusan pertama kali terjadi di Damsyik. Aku boleh share screen, Mas? Boleh, silakan. Waktunya silakan di pause dulu. Timer. Ya, di pause. Oke. Kok kamera ya? Maaf. Gak apa-apa, Rion. Mungkin kamu mau video call kali. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancarnya. Di ayat keempatnya di sini Saulus, ayat kelima siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat keenam, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana yang akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Langsung ke Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Langsung ke ayat 10-nya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ananias ini termaksud dari golongan ke-70 murid yang diutus dua orang di Kisah Para Rasul di kitab Lukas pasal 10 ayat 1. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawab, ini aku Tuhan, dan seterusnya. Sebentar, bisa dibaca. Di sini Ananias datang pergi menghampiri Paulus dan membaptisnya. Oke. Selanjutnya di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Di sini Yakobus, Kefas atau di yang disebut Petrus dan Yohanes itu sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Jadi ini menutup kemungkinan kalau Paulus itu adalah rasul palsu. Karena Paulus keberadaannya terkonfirmasi dari tiga soko guru ini. Selanjutnya, sebentar. Kisah Para Rasul 21 ayat 17. Kisah Para Rasul 21 ayat 17. Moderator, waktuku udah berapa? Ya, timer berapa menit lagi ini? Lagi berjalan ya. Ketika kami di Yerusalem, saudara menyambut kami dengan sukacita. Di sini Paulus bertemu dengan Yakobus. Lalu sebentar. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Ini soalnya aku lagi mencoba mempersingkat, ini panjang sebenarnya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini juga terkonfirmasi oleh Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oke, terakhirnya Paulus berpuasa. Sebentar. Tentang daftar 70 murid yang di Lukas. Ini penting juga sih buatku. Ya. Halo? 2 menit lagi ya waktu. Ada aku ini terakhir kok. Sebentar, mau share screen. Daftar 70 murid yang di dalamnya terdapat juga Ananias ya. Ini terdapat di Sinaksarion. 70 Paul Apostle. Di situ bisa dilihat ada Markus, ada Lukas. Jadi Markus dan Lukas itu bertemu dengan Yesus tuh. Dan juga di situ juga terdapat nama Ananias, Barnabas, semua bisa dicek. Jadi kerasulan Paulus itu terkonfirmasi oleh 12 murid Yesus dan 70 murid Yesus yang diutus dua orang. Ya, gitu aja dari aku. Silakan. Tambahan sedikit mungkin kalau masih ada waktu. Oke, silakan Pak Dede, Ya. silakan. Tapi lihat timernya juga nih. Timernya tolong ditampilkan sebentar. Ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12. Di sini dikatakan segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku, Paulus, adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Jadi Rasul Paulus ingin menyatakan dengan perbuatan mukjizat dia yang dia lakukan, apakah sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, dia digigit ular di Pulau Mata tidak mati, dianggap dewa, dia membangkitkan Eutikus yang jatuh dari jendela. Ini untuk menyatakan bahwa bukti kerasulannya. Itu dia katakan di 2 Korintus 12 ayat 12. Jadi kami meyakini bahwa Paulus memang rasul dari Tuhan. Terima kasih.
Oke, terima kasih dari tim Kristen, dari Pak Dede dan juga dari Aderion. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu yang baru masuk dari teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini ada Bu Neti Anggra ini, partner saya pada malam hari ini, akhirnya baru masuk juga. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Akang. Ini Bu Neti dari Pak Dede, dari tim Kristen, maaf ya, salah saya sebut. Iya. Dari tim Kristen udah melakukan opening statement dan sebentar lagi ada dari tim Muslim. Nanti di sesi kedua bisa dipandu sama Bu Neti ya, Bu. Namun Iya, sebelum mangga. tajam banget ya, padahal baru opening statement udah sangat tajam dari Iya, tim Kristen. menohok begitu ya, langsung ke tema gitu, Akang ya. Wah, mantap Langsung ini. pakai sniper Iya. apa ini mereka ini, Nah, mengerikan ternyata. Iya, Oke, siap-siap kita saja. lanjut Oke. aja berarti ya, Bu ya. Lanjut Iya, ke tim. mangga Akang. Oke, kita lanjut ke tim Muslim. Silakan untuk dari Al Hidayah dan juga dari Fauzan, apakah Fauzan. bisa membalas dengan senjata yang lebih menukik daripada Kristen? Silakan, waktu kalian 7 menit dari sekarang. Monggo. Dalam ajaran Islam bahwa seorang Rasul merupakan manusia yang menjadi pilar utama sebagai penyampai risalah daripada wahyu yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta, di mana Rasul atau utusan ini merupakan manusia yang dipilih langsung. Saya perlu garis tebal di sini atau saya pertegas bahwa Rasul ini manusia yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah, yaitu menyampaikan berita wahyu kepada manusia yang berupa ajaran jalan kebenaran menurut hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan Sang Pencipta alam ini. Jadi peran dari sang penerima wahyu, yaitu dalam konteks ini ya, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan yang dipercaya untuk meneruskan konsep risalah atau ajaran-ajaran nabian dan sebagai pemangku tugas untuk manusia dan seluruh alam ini. Untuk itu kita harus memahami siapa manusia yang pantas menerima tugas mulia dari Tuhan semesta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Baik dari asal usulnya, garis keturunannya, perilaku kesehariannya secara jelas, ya kan, banyak saksi dalam riwayat sejarah, dan juga siapa dan bagaimana beliau realitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat atau sahabat-sahabat dan warga-warga, atau kalau boleh saya bilang itu hubungan hablum minannasnya, hubungan sosialnya. Jadi seorang rasul itu mempunyai track record yang jelas tentang sifat karakternya, wisdomnya, intelijensinya, integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai penerus risalah kenabian dan menerima wahyu untuk diberikan kepada atau manusia. Jadi loyalitas dari seorang rasul itu merupakan salah satu bentuk daripada kebenaran bahwa wahyu manusia tersebut menerima wahyu, yaitu loyalitas kepada perintah dari Tuhannya. Dan lalu Rasul itu mengajarkan kepada manusia dan bertanggung jawab kepada manusia tersebut tentang nasib umatnya nanti. Jadi seorang pemegang wahyu itu harus mempunyai tanggung jawab kepada manusia yang diajarkannya, atau akibat dari ajarannya itu nanti apa yang menjadi dari seorang wahyu, seorang rasul.
Di sini saya akan membuka sebuah ayat. Boleh, Jasmine? Boleh. Oke. Mungkin Kang Agus Waktu bisa 10 menit. bantu. Ya. Al-Ahzab ayat 45. Iya, sebentar. Mungkin Bang Fauzi bisa melemparkan kepada rekan. Bang Ali Hidayah mungkin ingin menyampaikan. Maaf ya Bang Fauzi, cuman kita melihat waktu dan takutnya nanti rekan-rekan dari Bang Fauzi nggak kebagian. Sekali lagi maaf. Ini bertim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam satu Tuhan daripada Malaysia buat teman-teman dan rakan-rakan di Indonesia khususnya. Dan terima kasih kepada ISDN Channel dan Yai Farhan Muslim Channel karena memberi peluang kepada saya untuk berdiskusi pada malam hari ini bersama teman-teman daripada rakan Kristiani. Ya maaf tidak dapat disebutkan karena ini waktunya sudah mepet sekali. Cuma saya ingin menyampaikan dua rangkap pantun yang menurut saya ini juga amat penting bagi membahas apa yang kita harus bahas pada malam ini. Yang pertama sekali, Islam berkembang di akhir zaman, agama diridhai di sisi Allah. Sungguh Rasulullah utusan Tuhan menjadi petunjuk kepada semua umat manusia. Kemudian yang kedua, Roh Kudus bukan jelmaan Tuhan, andai pikiran Anda dan akalmu masih sehat. Benarkah Paulus Rasul dalam kekristenan? Adakah dalil yang sangat akurat? Jadi cuma itu saja untuk daripada saya opening statement pada malam ini dan terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih dari tim Muslim. Mungkin nanti di bagian sesi kedua ya, yaitu sesi tanya jawab, dirasakan dari tim Muslim bisa lebih tajam lagi memberikan senjatanya. Oke, itu dia dari sesi pertama kita telah selesai, yaitu opening statement yang telah disampaikan dari masing-masing tim. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih dengan waktunya ya. Dan sekali lagi sebelum saya mengajukan pertanyaan, di sini saya menegaskan kembali apa yang pernah diungkapkan daripada saudara narasumber daripada pihak Muslim sendiri, yaitu saudara Fauzi, bahwa kalau dalam Al-Quran dan Alkitab adalah perbedaan Nabi dan Rasul itu memang berbeda, dan saya juga memberi perbedaan di Al-Quran dan Alkitab tentang yang mengutus, yaitu kalau dalam Al-Quran kan ini diutus, yang mengutus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Sang Pencipta, sementara di kekristenan yang mengutus Paulus adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia. Nah, yang pertanyaan saya secara simpel dan singkat, tolong dicatat, disimak, dan harus dijawab. Pertama sekali, berapa jumlah nabi-nabi dan rasul di kekristenan dan siapa namanya dan untuk kaum mana? Itu yang pertama. Berapa jumlah nabi rasul Kristen untuk kaum apa dan pengajarannya? Kedua, kapan malaikat memberi wahyu kepada Paulus? Dengan ini saya berbesar hati, waktunya saya berikan kepada pihak lawan ataupun kawan. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Fauzi atau Hudaya, berapa jumlah nabi dan rasul di dalam Alkitab gitu? Dan kepada umat mana? Di dalam Alkitab tidak secara spesifik menuliskan jumlah nabi dan rasul. Yang spesifik dituliskan misalkan Yesus memilih 12 muridnya, yang pertama menjadi rasul. Kemudian Yudas akhirnya murid yang gagal, dia digantikan oleh Matias. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Paulus di peristiwa di Damsik. Jadi bukan malaikat yang menampakkan diri ke Paulus. Yang pertanyaan kedua, di mana buktinya malaikat menampakkan diri ke Paulus? Lebih ke Yesus. Dalam hal pengangkatan Paulus sebagai rasul itu Yesus sendiri. Karena di kisah para rasul 9 jelas tadi diceritakan Rion kisah pertobatan Paulus, di mana Yesus yang engkau aniaya ini gitu kan. Siapakah engkau Tuhan, kata Paulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya gitu. Nah, jadi berapa jumlah nabi dan rasul di dalam Alkitab? Sangat banyak, sangat banyak. Contohnya saya bisa ambil di mana Obadya pada waktu itu dia menyembunyikan para nabi di dalam kumpulan-kumpulan 50 nabi dia kumpulkan karena waktu itu
Isabel, ratu jahat, mau membunuh semua nabi Israel pada waktu itu. Jadi di Alkitab tidak spesifik jumlah nabi, apakah seperti 25 di Islam, tidak. Sangat banyak sekali nabi. 50 aja sudah 150. Di perjanjian baru juga ada nabi. Di perjanjian lama juga ada nabi. Setelah Yesus pun masih ada nabi, disebut Nabi Agabus. Mereka yang bernubuat pun bisa disebut para nabi gitu. Dan banyak sekali nabi. Jadi tidak khusus hanya ke satu umat saja. Sebagaimana misalkan di Muslim percaya Muhammad hanya ke umat untuk Arab. Isa hanya untuk Israel. Tidak demikian dengan di Kristen. Nabi bisa Tuhan utus ke mana dia mau. Misalkan Yunus Tuhan utus ke Niniwe. Niniwe itu bukan negara dari Yunus Israel gitu. Yunus sangat benci dengan orang-orang Niniwe dan dia ingin Tuhan menghukum, menghabiskan Niniwe seperti Sodom dan Gomora dihabiskan. Tapi tidak. Yunus tetap harus memberitakan Injil kepada Niniwe dan akhirnya Niniwe bertobat. Silakan Rion lanjutkan. Ya, ini sepertinya Pak Al Hidayah tadi nggak memperhatikan presentasiku ya. Tentang pengangkatan Paulus itu sendiri kan tadi sudah aku dijelaskan, aku bisa share screen, Mas. Mungkin biar supaya lebih jelas. Ya, pertanyaan bisa dibantu. Pertanyaan pertama, aku rasa nggak perlu, itu nggak esensi ya, karena kan kita membahas tentang Paulus dan Muhammad ya. Kalau tentang jumlah dan pengajarannya, aku bisa vaksin 3 kali nih untuk menjawab hal itu. Setiap pengajaran mesti dibeberin. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, ini maksudnya Paulus ya. Dan Yesus berkata tuh, Saulus, Saulus. Pada waktu itu Paulus itu bernama Saul, itu nama Ibrani ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah, pergi ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Yesus sendiri yang langsung mengutus. Oke, langsung yang membaptis itu adalah Ananias. Ananias ini adalah bagian dari 70 murid yang diutus 2 orang. Ini ketemu dengan Yesus. Ini Ananias bertemu dengan Yesus. Bukan tidak pernah bertemu. Nah, ini disuruh membaptis Paulus. Boleh dicatat Mas ininya apa ayatnya gitu. Jadi jangan diulang-ulang lagi. Seperti itu aja dan dipertegas kembali di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Ini terkonfirmasi bahwa ketiga soko guru ini adalah Yakobus, Kefas yaitu Petrus dan Yohanes. Itu berjabat tangan sebagai tanda persekutuan antara soko guru dengan Paulus dan Barnabas. Barnabas ini juga termasuk dari 70 murid dan bertemu dengan Yesus. Jadi sudah terkonfirmasi ini tentang masalah Paulus ini adalah rasul, finish. Seperti itu dari aku. Kalau ada tambahan, kalau ada waktu. Pertanyaan yang tadi yang kedua itu di mana buktinya ada malaikat yang menampakkan diri kepada Paulus gitu kan. Tadi saya cerita bahwa dalam kisah pertobatannya disampaikan Rion, itu Yesus sendiri yang bersuara dari langit menyatakan aku Yesus engkau aniaya. Tapi penampakan malaikat kepada Paulus pun ada. Yaitu di kisah para rasul 27 ayat 23. Paulus berkata ketika dia berada dalam perjalanan kapal menuju Roma, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kisah para Rasul 27 ayat 23. Bisa dibuka. Nah itu. Dan ayat 24, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar Roma, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dan memang terbukti bahwa kapalnya itu selamat dan mereka terdampar di Pulau Malta gitu. Mereka tidak ada yang mati satupun gitu. Terima kasih, itu jawaban dari kami. Ya, waktunya, maaf, Akang Agus. Apa masih ada waktu? Timernya apa masih ada waktu? Ya, sebentar. Masih ada, mau dimanfaatkan, Akang? Ya, dalam peristiwa di Makedonia, Paulus pun mendapat penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Di Kisah Rasul 16 ayat 9,
pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu tentu dari Tuhan, maka akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke Makedonia. Sesuai dengan penglihatan itu dia tarik kesimpulan Allah telah memanggil dia, yaitu Paulus dan Barnabas, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Terima kasih. Kan Muhammad itu diangkat menjadi nabi atau rasul Allah, itu bagi kami menilainya itu klaim sepihak saja. Jadi kami ingin tahu oleh siapa dan kapan Muhammad itu diangkat jadi nabi atau rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika turun wahyu yang pertama dalam Quran surah 96 ayat 1 sampai 5, di sana tidak ada proses pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul ataupun pelantikan dia sebagai nabi atau rasul. Itu pertanyaan saya. Rion mungkin mau bertanya. Oke, aku mau bertanya. Boleh. Dari literasi di abad kira-kira di abad ke-7, 8, 9 dan seterusnya, literasi Islam mana yang menolak atau menyatakan Paulus bukan bagian dari Hawariun? Yang aku tahu Paulus itu baru dianggap atau dikambing hitamkan seperti apa yang melencengkan ajaran Yesus, itu baru ada dipopulerkan oleh Ahmad Didat alaihissalam. Sebelumnya nggak pernah ada literasi Muslim abad mula-mula adanya, abad 7 itu belum ada loh. Dan kalau bisa tunjukkan nama hawariun-hawariunnya itu. Jadi kita bisa menilai objektif seperti itu. Pertanyaan dariku. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Timer di stop. Jadi gini ya, terima kasih dengan jawaban-jawaban daripada pihak Kristiani yang belum begitu mampan. Sebab sesungguhnya dalam Islam dan Rasul itu memang adalah utusan Tuhan untuk mengajarkan umat di dalam kebenaran dan mengajarkan umat kepada kehidupan baik atau kehidupan kekal. Jadi apa yang dipresentasikan daripada saudara kita dari pihak Kristen tadi, itu dengan awal-awal Rian sudah menyinggung bahwa Nabi Muhammad ini tidak punya saksi. Sementara Paulus ini yang mereka sebutkan hanya pengakuan Paulus sendiri tanpa ada satu orang pun yang menyebutkan yang bersama-sama dengannya pada masa itu. Boleh disimak. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu. Siapakah yang bersama Paulus? Katanya banyak, tapi tidak ada yang bersama-sama membenarkan Paulus melihat cahaya itu. Kemudian di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 katanya, itu yang mereka bersama-sama di situ mendengar tapi tidak melihat. Mana yang benar? Melihat dan mendengar atau mendengar tidak melihat? Jadi harus kesaksian seorang rasul itu sangat akurat untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat, apalagi ini wahyu daripada Tuhan atau wangsit langsung daripada Tuhan. Kalau memang Paulus itu adalah penyampai wahyu yang benar daripada Yesus. Dan justru seorang rasul tidak kemudian menganiaya pengikut-pengikut Tuhan itu. Apalagi kemudian kalau mengutuk Tuhan itu yang terkutuk di kayu salib. Sedangkan Tuhannya tersalib kok dikutuknya, itu bukan rasul. Percayalah, itu adalah manusia yang bodoh. Dan pengakuan Paulus sendiri di 1 Korintus pasal 9 ayat 23, 1 Korintus pasal 7 ayat 11, 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 6. Itu semua pengakuan seorang yang pendusta. Begitu juga di Roma pasal 3 ayat 7. Itu semua pengakuan seorang rasul yang menurut Anda imani dan manusia paling sempurna. Sedangkan Anda di sini berkata-kata, sebelum Anda jauh bertanya kepada Rasulullah kenabiannya, saya sudah menegaskan bahwa Anda ini sudah terpisung daripada makna mukjizat. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul itu adalah pengajaran, dan sesungguhnya Rasul itu punya pengajaran yang benar. Bukan justru yang menuhankan, menjadikan dia Rasul itu kemudian dikutuknya, terkutuklah dia. Itu tidak mungkin. Nah, itu salah satu sanggahan saya kepada umat Kristiani yang bertanya tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Tolong dipas dulu waktunya, timernya boleh? Boleh. Di-pause. Tolong tampilkan Quran surah Al-Ahzab ayat 45 dulu. Jadi ini nanti di sini dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah bersaksi bahwa nabi itu diutus. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi di sambungannya kemudian kita lihat di Al-Hadid ayat 25. Tolong ditampilkan Pak Moderator.
Jadi saya di sini menjawab kepada Pak Wijaya bukan dengan asumsi. Jadi saya menggunakan dalil supaya terjawab apa yang dipresentasikannya tadi. Sementara yang saya tanyakan tidak ada dalil yang akurat seperti ini. Ya, oke. Jadi gini, tanda-tanda seorang Rasul adalah dia diangkat oleh Tuhannya sendiri, yaitu menjadi sebuah tingkat validitas dari parameter pertama yang menjadi syarat utama sebagai seorang Rasul atau Nabi. Nah, di sini dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 tadi sudah disebutkan ya, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Nah, ini merupakan deklarasi dari pengutus Muhammad SAW, yaitu Al-Ahzab ayat 45, yaitu wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, itu merupakan bukti daripada deklarasi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya, atau dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukti kedua yaitu QS As-Sabah ayat 28. Coba tolong di screen, bro. Coba ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini jelas pengutus daripada Muhammad SAW telah mendeklarasikan diri dalam kitab suci Al-Quran. Artinya seorang Rasul yang diberi wahyu yang berupa kitab suci, di situ Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi wahyu akan mendeklarasikan diri, dan ini menjadi sebuah parameter yang utama untuk validitas seorang Rasul, begitu. Dan kalau untuk posisi pada Paulus, di situ kalau dalam surat-surat Paulus, dalam 14 surat Paulus atau Pauline Epistles, di situ jelas yang mendeklarasikan diri adalah Paulus itu sendiri. Artinya dalam konsep risalah Rasul atau pengangkatan diri seorang Rasul itu adalah merupakan perbuatan manusia, yaitu si Paulus itu. Jadi kalau dalam konteks standarisasi daripada seorang Rasul, jelas gugur kalau dalam posisi mengangkat dirinya sebagai seorang Rasul. Karena Rasul sendiri adalah merupakan manusia pilihan yang nantinya akan diberi risalah pembawa ajaran yang berasal dari Sang Pencipta, wahyunya, bukan mendeklarasikan diri sebagai Rasul. Dan untuk ajaran-ajaran yang dibawa itu merupakan sebuah risalah yang telah diajarkan daripada pemberi wahyu kepada penerima wahyu. Penerima wahyu akan mengajarkan kepada manusia-manusia lainnya. Nah, di sini saya akan menampilkan Al-Imran ayat 3, coba. Al-Imran ayat 3 ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, di sini jelas pernyataan dari Sang Pencipta yang telah menurunkan wahyu, mendeklarasikan juga Al-Quran sebagai wahyu daripada risalah pada seorang Rasul. Oke, cukup. Ya, mangga dilanjut. Oke, baik. Jadi saya menambahkan sedikit lagi ya. Menurut apa yang telah disampaikan oleh narasumber atau teman kita daripada Muslim, itu sudah cukup memadai untuk menjawab pertanyaan daripada mereka. Siapakah buktinya, untuk kapan Nabi datang, dan untuk kaum apa, dan pengajaran apa. Jadi apa yang kita imani dalam keislaman, ini tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Nah, sementara mereka, apa kata Paulus?
Ya, apa kata Paulus? Dia sendiri itu telah melanggar hukum Taurat. Itu dia akui oleh orang Yahudi sendiri. Bahkan dia dikatakan pembawa penyakit sampar bagi orang Yahudi, dan telah mereka tahu bahwa Paulus ini akan mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi maka tidak heranlah kalau kemudian Paulus menghalalkan semua daging yang ada di pasar untuk kamu makan. Sedangkan kata Yesus sebagai Tuhan, katanya 1 iota pun tidak bakal dihilangkan daripada hukum Taurat itu. Bagaimana kemudian Paulus yang Anda angkat menjadi rasul menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhanmu? Kedua, bagaimana kemudian Paulus ini mengutuk Tuhanmu yang di kayu salib? Yang ketiga, sebagai rasul utusan Tuhanmu, di mana kata Yesus, aku Yesus mengutusmu wahai Paulus menjadikanmu sebagai rasul? Di mana ayatnya? Aku Yesus menjadikanmu Paulus untuk rasul kepada semua manusia. Yang keempat, apa kitabnya Paulus yang dibawakan perintah daripada Yesus? Jadi ini, kalau kita mau cari jawabannya sampai langit runtuh kecuali asumsi, memang ini tidak akan terjawab, sebab tidak punya di Bible. Jadi bagaimana mungkin Anda mengangkat manusia yang bekas teroris, pembunuh, kejam, bahkan penganiaya utusan Tuhan sendiri, itu menjadi rasul kepada manusia sendiri. Yesus juga manusia yang mengangkat manusia. Bahkan tidak ada perkataan Yesus yang mengangkat Paulus, malahan Paulus yang mengangkat dirinya. Jadi ini di live comment juga ada saya lihat bahwa mereka mengatakan tolol dan sebagainya. Jadi silakan Anda bantu narasumber Kristen Anda menjelaskan kepada saya. Pertama, apa kitab yang diturunkan Yesus kepada Paulus yang diakui oleh Yesus? Kedua, apa agama yang diturunkan Yesus kepada Paulus yang diakui Yesus? Ketiga, di mana Yesus berkata, engkau Paulus aku angkat rasul kepada seluruh umat manusia? Ada tidak? Jadi tolong dijelaskan ini seperti yang kami tampilkan di Al-Quran. Kalau memang Anda mengatakan ini teroris dan sebagainya, jangan diungkit pasal itu. Sebab teroris membunuh dengan kejam itu justru di Bible sendiri tertulis. Jadi kita tidak payah melebar ke sana. Sekarang saya minta sebagai bukti rasul, kerasulan Paulus, di mana pengajaran Yesus dan apa agama diturunkan Yesus, apa kitab dan pengangkatan Yesus kepada Paulus menjadi rasul. Silakan. Seorang rasul itu merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta alam. Nah, artinya rasul ini sebagai pengemban sebuah risalah ajaran. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah apa standar minimal dalam kekristenan yang berlaku sebagai kelayakan Paulus sebagai seorang rasul, atau parameter apa yang menjadikan manusia itu pilihan dan menjadi seorang rasul? Apa parameternya? Coba. Saya tidak mau panjang ya, Aderion dengan Wijaya saudaraku, tolong beri saya dalil di mana Yesus berkata, aku Yesus mengangkatmu Paulus menjadi rasul. Itu aja. Simple. Harus seperti itu ya. Ya, sudah. Iya. Pertanyaan kalau saya jelas standar minimal apa, parameter apa yang digunakan dalam kekristenan untuk mengukur bahwa Paulus itu seorang rasul atau manusia itu merupakan seorang rasul. Standarisasinya itu apa? Tadi ditanyakan apa bukti bahwa Saulus itu diangkat jadi rasulnya Yesus atau rasulnya Tuhan gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13 disebutkan Ananias itu mendapatkan suatu penglihatan, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, ini aku Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke jalan lurus untuk pergi ke rumah Yudas dan bertemu dengan Saulus yang sedang berdoa katanya. Ananias bilang, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar orang ini sangat jahat, melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dia datang kemari ke Damsyik dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan berkata pada Ananias ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, orang ini yaitu si Saulus atau Paulus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku, Tuhan, sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia, yaitu Paulus, tanggung oleh karena namaku. Jadi ada satu saksi di sini, Ananias, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk menyembuhkan si Saulus yang buta nanti itu.
Di ayat 17 dikatakan Ananias akhirnya pergi ikut. Dia bilang, Saulus, aku menumpangkan tangan kepadamu, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, yang sesuai pengakuan Paulus itu, menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi, karena mata Paulusnya buta tuh. Akhirnya dia bisa melihat lagi. Jadi Ananias jadi bukti juga, jadi saksi. Kemudian ada konfirmasi dari Petrus di dalam surat 2 Petrus mengenai tulisan-tulisan dari Rasul Paulus ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Hal itu yaitu dari ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Ini pengakuan Petrus. Telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi Paulus ini banyak menulis surat, kitab bisa dikatakan begitu. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya, surat Paulus, ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Jadi Petrus di sini mengkonfirmasi bahwa Paulus menulis kitab, menulis surat, dan itu adalah firman Tuhan. Tapi ada hal-hal yang sulit dipahami. Tidak semua orang bisa memahami, bahkan pahami dari tulisan Paulus menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Kemudian di dalam pengakuan Paulus yang ditulis kitab pertobatannya oleh Lukas itu teman seperjalanan Rasul Paulus, dikatakan ada orang-orang yang bersama dengan Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Banyak orang di situ. Ada tentara-tentara, perwira-perwira. Mereka melihat ada cahaya, ada suara, tapi mereka nggak tahu isi suaranya apa. Cuma Paulus dan Yesus yang berkomunikasi. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya, dan seterusnya. Jadi di situ orang-orang itu menyaksikan bahwa peristiwa itu benar terjadi. Cuma mereka nggak tahu isi omongannya apa. Mereka cuma dengar suara sesuai dengan pengakuan di Kisah Rasul 9. Itu saja. Silakan Rian mau lanjutkan. Oh iya. Masih ada 10 menit. Ya tadi pertanyaannya kan kelayakan atau parameter Paulus itu diangkat sebagai rasul. Yang kedua, di mana ada kata aku Yesus mengangkatmu bla bla bla. Ini sebenarnya trik polemikus muslim yang paling aku benci. Jadi kita dituntut, kami pemegang kitab dituntut harus ada kalimat yang mereka inginkan di kitab kami. Ini sudah dijelaskan kok tadi. Ini Paulus dijelaskan di Kisah Para Rasul nih Pak ya, Pak Al Hidayah tadi kalau nggak salah nih pertanyaannya. Aku boleh share screen nggak? Boleh. Saya yang bertanya, Bro. Iya, Saya yang bertanya parameternya. Ini kan sudah jelas, benar. Tar dulu, nanti saya mau jawab pertanyaan di mana aku Yesus. Perkataan ini mesti tercantumkan di kitab saya. Ya nggak bisa dong. Sebenarnya kamu mengikuti Injil atau Injil mengikut kamu? Ini kan sabar bro. Ini cuma tegas. Ini penegasan. Iya. Ini kan dia mendikte kitab saya, oke? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini perkataan Yesus. Ya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini tegas. Tetapi bangunlah, ini perkataan Yesus nih kepada Paulus. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini merujuk kepada Ananias. Ananias diperintahkan untuk menemuin Paulus itu. Ayat 10 itu. Nah, di ayat 10, mari pergi. Lanjut lagi Pak, nih semua. Dan di Ananias itu di akhir ayat ini Ananias itu membaptis Paulus Pak. Nah, jadi habis itu tadi sudah aku bilangin Galatia 2 ayat 9, Pak ya. Ini ketiga kali saya ngomong. Tolong jangan diulang-ulang gitu loh. Kita dewasa lah. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokoguru berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Ini sokoguru, ini adalah 12 murid Yesus yang diperintahkan untuk mengkabarkan Injil di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Seluruh rasul itu harus dari sepengetahuan ini orang, para murid-murid langsung, Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kepada murid Yesus nih. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pengangkatan Rasul Paulus itu menjadi rasul itu diketahui oleh 12 muridnya Yesus dan 70 muridnya Yesus yang diutus dua orang di Lukas 10 ayat 1. Sebentar. Nih Pak, ini. Nih. Di sini tadi saya bilang di sini ada Ananias. 70 murid ini ketemu Ananias itu, Pak. Ananias itu bukan tukang lontong sayur diambil Pak baptis Paulus. Enggak, ini murid. Ananias itu bertemu dengan Yesus. Dari mana buktinya mereka bertemu? Nih. Waktu di sini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mereka langsung conversation. Ananias itu. Jadi sebenarnya ini sudah sangat, apalagi tadi aku mengutip kisah yang Yakobus mengundang ke rumah Yakobus Paulus. Itu mereka bertemu Bapak,